masuk ke Google Scholar, kemudian kita misalnya nulis terapi yang dipilihnya adalah gangguan pernapasan ya. Tapi lebih spesifik deh, semakin sempit, semakin spesifik, semakin bagus. Terapi komplementer pada pasien, pasien, pasien asma. Nih, banyak kan? Dudut, karena bahasa Indonesia. Supaya terbaru lah, enak tahun 2006, ya kita mungkin carilah dari 2024 sampai 2025 lah publikasinya. Nah, ini dia. Lihat ada berapa banyak. Ada pulse sleep breathing, gitu ya. Ada macam-macam dan seterusnya. Gitu. Ada balon blowing. Contohnya yang ini aja ya. Meniup balon. Kita buka. Judulnya ya, penerapan atau balon blowing. Ya, blowing balon. Sebenarnya balon blowing sih harusnya ya. Untuk mengurangi sesak napas pada pasien asma. Apakah pasiennya bisa sembuh hanya gara-gara niup balon? Ya tentu saja tidak. Pasti ada terapi konvensionalnya. Tapi dengan ditambah intervensi balon blowing, itu bisa membantu cenahnya. Coba kita lihat abstraknya. Gagal ginjal kronik, berarti dia bicara soal ini. Asma dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita lihat PDF-nya. Nah, jadi yang harus dilakukan kelompok adalah journal reading kan. Berarti ini artikel penelitiannya misalnya tentang balloon blowing gitu ya. Nah, cek latar belakangnya, apa sih yang dibikin dia aja di situ. Berarti kita bicara soal ini. Oh, dia cerita tentang asma. Asma itu kayak gimana? Jadi argumentasi terkait dengan asma, penderitanya secara prevalensi seperti apa, kemudian apa namanya manifestasi klinis yang sering dikeluhkan adalah apa, misalnya sesak nafas. Nah, kemudian dia berargumentasi bahwa selain terapi farmakologis dengan pemberian obat-obatan bronkodilator, misalnya, juga perlu ditambahkan dengan terapi komplementer atau yang non farmakologis, misalnya dengan teknik relaksasi. Begitu banyak relaksasi pernafasan, ada Benson, ada slow deep breathing, ada macam-macam yang lain. Yang dia tawarkan namanya blowing balloon, balloon blowing gitu ya. Kenapa ini penting? Cenah dia ceritalah bahwa dengan meniup balon akan terjadi hal-hal semacam ini sehingga secara mekanisme patofisiologi adalah seperti ini gitu ya. Kemudian juga merujuk beberapa riset sebelumnya yang menunjukkan ini efektif dengan melakukan balon blowing atau meniup balon 20 menit setiap kali terapi. Gitu cenah ya. Kemudian riset yang lain mengatakan demikian. Nah, kemudian kita lihat metodenya. Dia pakai studi kasus. Studi kasusnya di Rumah Sakit Tingkat 2 Makassar. Ada 2 orang pasien yang jadikan responden dengan saturasinya sekian, orientasinya baik. Instrumennya apa? Dia pakai SOP, apa namanya, niup balon, dan juga mengukur frekuensi napas, gitu ya, dan juga saturasi oksigen. Untuk frekuensi nafas dan tingkat sesak nafas dia pakai ini skala yang board yang sudah dimodifikasi. Kemudian juga jam tangan untuk pengukur waktu dan juga ada mengukur saturasi oksigen. Gitu ya. Apa yang dia dapatkan ternyata seperti ini nih hasil observasinya sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, ini yang dibahas guys, kedah. Nah, gitu ya. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran buat kita. Oh, kayak gini ya gitu. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan journal reading. Kebetulan ini tentang balon blowing. Ada juga mungkin yang lain yang tergantung kita tertariknya yang apaan ya. Misalnya, kita ada sistem pencernaan juga nggak sih di mata kuliah ini? Ada. Misalnya, biar aja deh. Ada tuh, misalnya kayak gini. Ya, oh kita mau ngebahasnya tentang madu deh. Itu kan termasuk terapi komplementer gitu. Nih, kayak gini. Boleh, ini yang dibahas. Jadi, journal reading adalah kita, kan kita udah baca duluan nih. Kemudian kita paparkan.
ke rekan-rekan kita. Gini loh, guys. Jadi lebih spesifik, lebih sempit gitu loh. Fokus aja ke situ. Kalau yang tadi disampaikan sama kelompok, ini banyak thing ya. Yang kita bahas pasien DHF misalnya. Apa aja sih terapi yang untuk meningkatkan kadar apa jumlah trombosit ada apa namanya dan pemberian jus jambu untuk meningkatkan trombosit dan meredakan suhu. Apakah ini menghilangkan fungsi dari paracetamol dan juga dari apa namanya pemberian infus RL kan angger itu yang diberikan kan, tapi yang ada penambahan. Nah, gitu maksudnya dari komplementer. Ya, itu yang apa namanya tujuannya supaya kalian tuh baca lihat ini terus aha gitu dapat ide gitu loh antara aku risetnya mau kayak gini. Nah, tapi nggak boleh plagiasi yang cuman sekedar niru doang. Enggak. Kamu harus bisa melakukan literatur review, membuat resume dari beberapa hasil penelitian yang untuk kemudian kamu analisis apa kekurangan dari riset-riset terdahulu yang akan kamu perbaiki pada riset kamu kali ini. Nah, kayak gitu loh. Itu boleh. Jadi, misalnya ditanya nih, kenapa Anda mengambil judul ini lagi soalnya saya lihat di Google Scholar sudah cukup banyak loh di portal Garuda banyak banget loh tentang ini. Ngapain menjelaskan bahwa dari saya sudah melakukan literatur review dari 10 artikel yang sudah dipublikasikan. Ternyata di 10 artikel itu rata-rata melakukannya seperti ini. Sementara saya akan melakukannya kayak gini. Jadi ada sesuatu berbeda yang kalian tawarkan yang mungkin akan menghasilkan efek yang juga relatif berbeda. Nah, itu argumentasi kita. Taunya dari mana? Ya karena baca. Karena baca gitu ya. Misalnya terapi komplementer pada pasien dengan kanker misalnya. Terserah apa. Nih, macam-macam. Oh, ini jangan cari yang literatur review ya. Misalnya yoga misalnya ya. Atau pasien dengan kanker itu seringkali anemia gitu kan ya. Diketahui bahwa ya anemia sebenarnya konvensionalnya ya berarti dikasih aja transfusi kan untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Tapi cenah ada penelitian yang menunjukkan bahwa kacang hijau bisa meningkatkan produksi dari hemoglobin, katanya demikian. Kemudian kita teliti gitu kan pemberian misalnya bubur kacang hijau untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien dengan keganasan apa payudara misalnya. Nah, kayak gitu-gitu ya yang dilakukan pada saat kita melakukan journal reading. Begitu ya. Kalau kita apa namanya menuliskan di keywordnya ini bahasa Indonesia ya kan keluarnya bahasa Indonesia. Bagaimana kalau menggunakan bahasa Inggris ya pasti ada juga lah. Misalnya komplementer terapi ya Ibu Argi sih lebih cenderung ke apa namanya eh komplementer ya dibanding alternatif medicine karena alternatif itu kan menghilangkan yang konvensional ya terapis eh terapis for boleh tuh macam-macam kan CHD diabetik dan seterusnya misalnya untuk diabetes deh apa aja sih nah ini banyak tuh gitu ya kaitannya dengan glukosa darah tentu saja paling banyak ya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk membaca supaya yang kamu lakukan saat nanti melakukan skripsi, mengajukan usulan penelitian sudah up to date gitu ya. Berarti sudah pernah ada yang melakukannya, tapi sekarang kamu akan melakukan proses perbaikan. Kayak gitu-gitu ya. Itu dia tanggapan dari Bu Argi. Ada pertanyaan? Monggo. Dari kelompok mungkin tadi yang paparan, gimana tanggapannya? Dipahami. Jadi itu terima kasih masukannya. Jadi ke depannya akan diperbaiki lagi. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya
nanti ada di dalam apa namanya uraian di RPS-nya journal reading, apa sebenarnya maksudnya seperti itu. Tapi juga mungkin karena tidak bertanya ya, jadinya tidak paham maksudnya apa. Yang tadi jadinya eh, semacam info aja gitu ya. Ada beberapa terapi komplementer dan juga terapi alternatif yang bisa diberikan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Baik itu yang sifatnya infeksi mungkin, obstruksi mungkin, keganasan mungkin, macam-macam gitu ya. Nah, tapi tidak spesifik jadinya. Ya, kalau journal reading kan artinya sekali lagi membaca, mereview, membaca dengan orang lain untuk kemudian kita lakukan kritisi. Begitu ya. Itu dia sebenarnya sebagai gambaran terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Tapi di luar itu semua sebenarnya penjelasannya relatif lengkap, tapi memang masih general. Dia tidak spesifik membahas penyakit tertentu, masalah tertentu. Misalnya apakah terkait dengan sesaknya kah? Ataukah karena masalah yang lain? Misalnya karena dalam kehidupan sehari-hari aja kita kadang-kadang kalau batuk cenah pakai apa ramuan tradisional yang kita kenal. Kalau misalnya batuk kamu harus diapain? Bikin larutan apa misalnya? Oh, pakai jeruk nipis dikasih apa kayak gitu-gitu ya. Itu cenah cek batur, cek kolot, cek zaman baheula juga gitu. Cing, sebelum kita harus membuktikan secara empirik. Jangan-jangan orang lain sudah ada nih yang meneliti tentang itu gitu ya. Ya kita tulis aja di Google ayatnya nukar itu. Nah, kalau sudah ada berarti kan itu sudah terbukti secara empirik. Perasan coba buat ditulis ya. Perasan jeruk nipis. Hmm, bentar. Baru jadi saya harus lagi deh. Ya. Nah, ini sesuatu yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sudah ada tuh yang melakukan penelitiannya, lihat tuh. Penerapan kombinasi jeruk nipis dan madu untuk menurunkan frekuensi batuk pada anak dengan ISPA. Pengaruh pemberian jeruk nipis madu juga. Ini jeruk nipisnya doang. Pada pasien, bahkan dia bukan untuk batuk, tapi untuk menurunkan kadar asam urat cenah. Ada pasien dengan hiperurisemia. Nah, kayak gitu loh. Hasil penelitian khas ini, bahkan ada kombinasi daun sirih dengan air perasan jeruk nipis. Oh ini mah berarti inhalasi gitu loh ya. Kayaknya pakai diffuser deh. Untuk menurunkan angka kuman udara di ruang kelas. Jeruk nipis, jahe merah. Nah, ya kan? Kalau kamu baca, mencantumkan keyword yang tepat, akan merudul ya banyak hal yang sebenarnya kita nggak kepikiran. Ternyata orang lain udah melakukan penelitian tentang itu ya, gitu loh. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang cuma satu aja. Ya kita butuh yang kalau bisa yang paling bagus adalah RCT, randomized control trial gitu. Kalau enggak juga kuasi eksperimen yang misalnya ada kelompok kontrolnya, ada kelompok intervensi semakin besar nih, biasanya 15 cc air perasan jeruk nipis ditambahkan kayak gitu loh, yang terukur gitu, bukan dikira-kira sabaraha ini jeruk nipisnya jaga kumaha tingkat kehasilman sabaraha. Daunnya cuma 3 lembar kan kita nggak boleh pakai satuannya lembar ya, pakai gram mungkin ya. Semakin baik adalah bentukannya ekstrak, karena kalau cuma rebusan itu berarti banyak unsur sampahnya gitu ya, ada residu gitu loh yang sebenarnya nggak perlu masuk ke dalam tubuh kita, diasupkan kadinya ya. Selama ginjal sama heparnya baik-baik saja sih nggak masalah. Kalau yang bermasalah dengan dua organ tersebut malah mengkonsumsi yang sifatnya ini dia. Jadi mulai sekarang kamu simpen apa di bookmark nih yang kayak gini-gininya yang masuk ke dalam Scholar. Jadi Google Scholar itu udah jadi sahabat kalian nih, harus udah ada di dalam laptop, disimpan Google Scholar di bookmark kayak gitu ya, supaya memudahkan nanti pada saat kalian mencari ide mau judul risetnya apa.
gitu ya. Meskipun sekarang masih, oh aku baru juga semester satu atuh, nggak kerasa loh satu semester aja sekarang udah kelar, ya kan? Gitu. Belum lagi nanti kamu dengan kesibukan rutinitas domestik, pekerjaan dan lain sebagainya. Ujuk-ujuk udah semester 3 aja. Tahu-tahu lagi udah harus menyusun skripsi. Ingat satu semester itu cuma 16 minggu, 4 bulan aja guys. Mungkin nggak dari kamu ngajuin judul sampai sidang dengan 4 bulan. Itu mungkin sebenarnya sama logikanya. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena saat ngajuin judul emang langsung ACC, pembimbing belum tentu. Dia akan banyak bertanya kenapa judulnya ini, apa temuannya, apa gap penelitiannya, dan segala macam gitu ya. Apalagi ada dua pembimbing, emang pembimbing satu dan dua otak dan pemikirannya sama, bisa jadi berbeda. Apalagi dengan kamu sendiri punya ide yang lain, kan gitu ya. Itu aja proses itu aja udah panjang kayak lebar. Jadi kalau dari sekarang kamu sudah mempersiapkan diri dan juga punya alternatif, saat nanti mengajukan usulan, kemudian pembimbing kamu bertanya, mempertanyakan apa yang kamu usulkan, kamunya udah tektok. Oh ya, karena begini Bu, karena begini Bu, ini saya udah perhatikan ini dan seterusnya. Jadi relatif lebih smooth gitu ya. Itu dia yang bisa Bu Ardi sampaikan. Nah, ini berarti pertemuan terakhir di keperawatan dewasa, khususnya dengan Ibu Argi. Setelah ini kalian semua siap-siap untuk menjalani ujian akhir semester dan juga di mata kuliah ini ada ujian praktek dan datang ke kampus tentu saja. Silakan persiapkan dengan baik. Dan apa yang sudah dipaparkan oleh kalian, dari kalian, oleh kalian, untuk kalian sendiri, tolong di-sharekan materinya satu dengan yang lainnya supaya bisa saling belajar dan baca. Gitu ya. Bu Argi belum dapat info dari koordinator harus membuat soal topiknya apa. Nanti kalau misalnya Ibu diminta dengan topik dan juga jumlahnya, Ibu informasikan sama si pen ya kisi-kisi soal dari Bu Argi itu apa. Gitu ya. Itu dia, selamat berakhir pekan dan menikmati momen-momen bersama keluarga yang sedang bekerja. Selamat kembali bekerja. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, amin. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di semester depan mungkin ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.